Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat salat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras, bahkan para ulama telah sepakat atau ijma akan keharamannya. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang. Karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Subah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menghasilkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Abi Syaibah. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus. Karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Rasulullah SAW. Seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebagai orang muslim kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 6. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Sahabat yang beriman, itulah hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh merupakan salah satu di antara sholat wajib 5 waktu. Sholat subuh didirikan saat menjelang fajar di mana orang sedang enak-enaknya untuk tidur. Karenanya banyak orang yang mengalami banyak godaan untuk mendirikan sholat subuh. Sehingga tidak sedikit umat muslim yang lalai untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang untuk bangun dan menjalankan sholat. Karena itu,
Nabi Muhammad SAW menghususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat yang tidak pernah ada pada sholat-sholat lainnya. Saking istimewanya, Nabi Muhammad SAW bahkan sampai mendoakan umatnya yang mengerjakan sholat subuh. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sholat subuh juga turut disaksikan oleh para malaikat sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika melaksanakan sholat subuh, kita dianjurkan untuk membaca surat panjang. Begitu istimewanya sholat subuh, hingga ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa saat sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, disunahkan membaca Quran panjang baik surat atau ayat. Sangat disayangkan dan tidak dianjurkan membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan surat lain yang berisi ayat pendek. Walaupun demikian, membaca surat pendek dalam sholat subuh tetap menjadikannya sholat sah. Namun dalam hal ini, bukan perkara sah atau tidaknya, melainkan untung dan ruginya. Terlebih sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Karena mumpung disaksikan oleh para malaikat, maka tentu sangat disayangkan jika hanya membaca surat pendek. Karena jika semakin banyak huruf yang dibaca saat menunaikan sholat subuh yang disaksikan malaikat, maka akan menambah catatan amal kebaikan yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW seringkali memberikan contoh bacaan salat-salat subuh. Rasulullah sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surat At-Takwir. Dari Jabin bin Samurah, dia berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh, beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.